Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas cara menggunakan file env pada kode Igniter 3 ya. Defaultnya di CI3 itu file env-nya itu nggak ada ya. Jadi ya konfigurasinya itu ada ya, kita set di database.php gitu ya. Misalkan mau set database, terus ada di constant, ada di config php, dan di file lainnya ya. Jadi nggak ada file env sama sekali. Beda dengan kayak Laravel. Laravel itu udah ada file env-nya. Terus kode Igniter yang versi 4 itu juga udah mulai ada file env-nya ya. Cuma di CE3 ini kan enggak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus menggunakan file env ya pada kode Igniter 3 dibandingkan kita tulis konfigurasinya langsung di file ini ya. Jawabannya adalah karena ya kita harus memisahkan antara codingan ya, codingan yang ini itu dengan konfigurasi ya. Jadi di kode Igniter 3 itu masih nyampur ya, antara codingan dengan konfigurasi itu masih nyampur. Nah itu kurang bagus ya kayak gitu. Karena kenapa? Nah menurut 12 Factor Apps ya, ini tuh sebuah ini apa ya namanya, metodologi ya, bagaimana cara membuat software yang bagus yang bisa dikembangkan dengan baik ya. Salah satu faktornya itu di sini ada config ya. Jadi dia bilang jadi harus dipisahkan ya antara config dari kode gitu ya. Karena config itu kan bisa beda-beda value-nya ya gitu, sementara kode itu enggak ya. Ya config itu bisa beda-beda ketika di deploy, di staging, di production, atau di development environment gitu. Makanya kita harus pisahkan antara kode ya, codingan dengan konfigurasi. Nah, makanya di sini kita akan menaruh konfigurasinya itu di file.env ya. Jadi kita pisahkan gitu. Nah, itu alasannya. Oke. Jadi cara menggunakan env ya, sebenarnya ada 3 ya. Ini saya jelasin detailnya ya. Jadi ada di level OS ya. Jadi kalau kita set env di level OS itu menggunakan apa ya, export misalnya. Kalau di Linux sebentar, Linux env. Jadi kita bisa taruh konfigurasinya itu di level OS. Nah, kira-kira kayak ya kayak gini lah ya env. Jadi ditaruh di level OS ya. Terus ada juga di level web server. Kalau web server itu apa ya, set env kayaknya sih. Ini kalau menggunakan web server Apache ya. Ini ada set env. Jadi konfigurasinya semua kredensial dan ya konfigurasinya ditaruh di set env gitu. Nah yang terakhir itu sesuai judul ini ya, jadi ada di level file gitu ya. Nah ini yang akan kita mau coba ya di video kali ini ya. Jadi ada 3 deh sebenarnya env ya, tapi kita akan coba yang ini. Kenapa saya pilih yang file ya, env ya, karena kalau di 2 ini ya, di level kita mau naruh konfigurasi di level OS atau di web server. Nah ketika ada penambahan konfigurasi baru ya, itu harus di OS-nya itu harus di apa ya, di reload gitu, kita harus relogin dulu ya kan. Habis itu baru bisa tuh environment kebaca ya, apa namanya, konfigurasi yang barunya gitu. Begitu juga di web server ya, kita harus kayak restart web server dulu supaya konfigurasi barunya itu bisa kebaca gitu. Nah itu kurang apa ibaratnya ya, nggak nyaman lah saya. Aku misalkan setiap misalnya ada penambahan konfigurasi baru tuh harus di apa namanya, di restart kayak gitu ya. Nah lebih baik saya pakai yang di level file env aja ya. Jadi cuma ya udah, ketika ada penambahan variabel baru ya udah tambah aja, kita nggak perlu kayak restart web server, nggak perlu relogin OS kayak gitu ya. Nah
untuk menggunakan file env ya, kita bisa memanfaatkan namanya itu php.env ya. Jadi udah ada nih disediain dari VeluCast nih php.env ya. Kita tinggal install aja. Di sini juga ada startnya udah 12k ya. Artinya udah banyak orang yang menggunakan plugin ini ya. Nah, caranya itu kayak gini installnya. Jadi kita akan installnya itu lewat Composer. Nah, tapi di sini yang saya gunakan spesifikasinya itu Codeinator versi 3.1 ya. Terus php.env nya ini versi 21, ini versi jadul ya. Ntar versi jadul, kalau lihat di sini dirilisnya itu tahun berapa ya? Ini paling akhir kayaknya sih kalau kita mundur ke sini. Ya nih 2.2.1 ya. Ya, itu tahun berapa ya? Tahun 2019 gitu. Kenapa saya menggunakan versi jadul ya? Karena saya coba sih di Codeinator 3.1 itu kalau pakai versi yang baru ya, bukan versi 21 ya, tapi versi paling baru itu kayak nggak apa ya, codingan error gitulah, nggak berfungsi dengan baik gitu, nggak bisa lah intinya. Jadi saya coba yang cocok itu ya adalah versi 2.1 ya. Jadi usahakan jika teman-teman mau mengikuti tutorial ini ya, jadi pastikan php.env nya itu versi 21 ya. Terus versi Codeinator itu versi 3.1 ya. PHP nya juga 7.4, lalu Composer ya, kayak gini jadi spesifikasinya. Oke, yang pertama jadi kita installnya itu tadi lewat Composer, jadi kayak gini. Langsung kita kopas aja. Ini saya udah ada Codeinator versi 3.1.0. Nah, ini di terminal setting. Oh ya, sebentar. Composer versinya itu versi 2.58 ya. Ini yang saya gunakan sekarang tuh versi kayak gini ya. Oke, langsung kita ini masuk ke root folder projectnya ya. Terus kita install. Oh, ini kayaknya ada Composer JSON yang ini, sebentar. Oh, ini. Oke, kita coba lagi. Nah, dia installingnya, dia download dari Composer. Oke, terus nah, nanti ada folder VeluCast ya di dalam folder vendor ya. Coba kita cek. Nah, ini ya, php.env. Ini udah keinstall di sini ya, di vendor. Oke, selanjutnya di sini jadi file konfigurasinya ya, terkait ya kayak database, credential database dan konfigurasi lainnya itu ditaruh di file.env ya, di root project. Jadi kita harus buat file.env. Kita coba buat di sini. Gini aja deh, v.env ya, jadi di rootnya. Oke. Terus misalkan di sini kita mau buat konfigurasi apa namanya database ya, ini kita kopas aja. Ini misalkan kayak gini aja ya, ini asal aja kredensialnya. Oke, kayak gini ya. Jadi kita save ya, ini file env ya, terus isinya kayak gini. Jadi ini variabelnya ya, sini value nya ya. Oke, terus kita buat satu file lagi namanya di env.php ya. Jadi ini untuk ngeload si php.env nya ya. Jadi kita buat satu file lagi di env di root project.
Oke, terus kita masukkan codingannya ya. Kayak gini ya. Jadi dia ngeload si vendor autoload.php yang ada di folder vendor. Nih, kayak gini. Ya. Kalau kita buka kayak gini codingannya. Oke, terus kita load kelasnya ya. Terus ini parameter pertama itu env-nya itu ada di mana? Ya, karena kan kita taruh tadi itu di root ya, di sini. Jadi di sini kita set itu titik ya, itu artinya di root. Terus nama filenya apa? Yaitu yang tadi kan .env. Terus kita load. Tuh ya, di sini pakai try catch ya. Jadi kalau misalkan ada error ya masuknya ke sini nih. Ya, cannot load env ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Kita coba save. Oke, terus kita load file dnv.php nya ke dalam index.php kayak gini ya, kayak gini ya. Oke, jadi yang tadi kita buat itu kita load di sini dnv file. Kenapa nggak langsung saya masukkan aja nih codingan ini langsung ke index.php? Bisa juga sih kayak gitu, cuma agak ribet juga nanti misalkan, karena kan di mana ya tadi, di sini tuh kita bisa set parameter yang mau ditaruh di mana file env-nya gitu ya. Kalau misalkan kita taruh di sini ya, misalkan kita taruh di sini bisa aja sih. Cuma kalau misalkan kita nanti kita mau apa ya, kita mau deploy ya aplikasinya di misalkan di environment testing ya, terus kita mau ganti ininya ya kan akan repot ya. Jadi kita harus ganti satu file ini index.php ini gitu ya. Kan ini lumayan banyak tuh ya, jadi agak apa ya, agak kurang bagus sih caranya. Kan nggak ini juga ya, apa ya, masa file index.php ya kita timpa ya, karena di sini banyak pengaturannya tuh, konfigurasi ini bawah nih. Jadi saya pisahkan aja ya, pisahkan di sini. Jadi ketika nanti kita mau deploy di environment tertentu ya udah kita timpa file ininya aja gitu ya, nggak perlu semuanya yang ini gitu ya. Oke, jadi kita balikin kayak gini. Oke, terus udah. Nah, kita tinggal panggil variable ininya ya, yang udah kita set di file.env di database.php ya, di sini. Nah, biasanya kan kita kan langsung aja nih kita hardcode di sini ya konfigurasinya. Nah, sekarang enggak ya, jadi kita panggil variable ininya ya. Misalkan ini kan dbhost, berarti kita cara panggilnya itu pakai get.env. Ini get.env ini fungsi dari PHP ya untuk ngebaca env variable. Misalkan gini, berarti kan saya langsung kopas aja deh biar cepet. Nah, kayak gini ya. Jadi nggak kita hardcode di sini ya konfigurasinya ya, kredensialnya. Jadi kita panggil gitu ya. Nah, dbhost ya, dbhost ya yang ada di mana tadi ya, di .env. Nah, di sini ya dbhost ya, di sini kita panggil ya dbhost username juga, password database ya, kayak gini cara manggilnya. Oke, jadi oke, terus kita coba deh ya, apakah get.env kita panggil variable ini apakah udah bisa. Kita coba di sini deh, kita coba die di sini jadi kayak gini, vardam. Ini buat ngetes aja ya di sini. Coba kita refresh. Oh enggak, ini
Oh, ini belum dipanggil di auto load database-nya. Database. Oke, di sini refresh. Nah, oke, ini udah kepanggil nih ya variabel yang file.env tadi. Misal kita ganti misalkan tes gitu ya, localhost test. Kita refresh lagi. Nah, dia udah berubah gitu ya. Jadi dia nge-get ke file ini semua ya, kayak gitu. Oke, ini kita balikin. Ya, jadi seperti itu ya. Cukup simpel sebenarnya, kita tinggal install aja ya tadi tuh lewat Composer. Terus kalau udah ya kita load kelas php.env-nya, terus kita panggil deh di sini ya get.env, terus nama variabel yang ada di file.env ya. Cukup simpel sih, kayak gitu ya. Oke, ini saya balikin. Oke, jadi ini sebenarnya udah bisa ya. Oh, ini MySQL init. Oh iya, saya nggak ada ini nih, apa namanya, PHP MySQL modulnya saya nggak install, jadi error. Tapi nggak apa-apa, ini udah bisa sih, udah berfungsi dengan baik. Ya, kayak gitu kira-kira cara manggil variable yang ada di file.env ya. Oke, ada step terakhir ya. Jadi di sini ada tips menggunakan file.env di production ya. Jadi jangan taruh file.env di root project ya. Jangan taruh, karena kita bisa buka nih, misalnya kita iseng aja gitu ya. Kita buka laut sini .env. Nah, ini bisa tuh kebaca kan. Jadi orang lain pun bisa lihat ya, kan bahaya ya, kredensial itu kan rahasia, jadi nggak boleh orang lain bisa tahu ya. Kayak gitu. Nah, solusinya gimana? Ya, solusinya kita tinggal mainin aja nih di sini. Ya, kita load si file.env-nya dari folder mana gitu ya. Jadi jangan taruh di root sini ya. Yang taruh di sini ya. Jadi kita pindahkan misalkan di tempat aman ya, misalkan di mana ya. Sebentar. Kita coba move env-nya ke root ya, ke sini. Oke. Ke sini deh, kayak home moko ya. Nah, ini udah ada di home moko ya. Nah, di sini filenya ya. Nah, terus kalau di sini kan kita refresh lagi pasti error nih. Ini udah nggak ada, oke. Terus di sini tuh error ya. Cannot load env ya, karena dia nggak bisa ngeload env-nya, nggak ada di root. Jadi kan kita setnya di root. Oke, nah berarti di sini kita harus ganti ya di home moko. Nah, gini caranya ya. Terus kita refresh. Ini mungkin permisiannya, coba bentar. env. Kayaknya ada isu ya kalau kita taruh file.env-nya di home username ya, home moko, terkait permission sih. Oke, jadi sementara kita coba pindahkan ke ini ya, ke folder var ya. Ini udah saya pindahkan ya. Jadi copy file env-nya ke folder var ya. Terus kita cek, ini udah ada di sini. Permissionnya kayak gini ya. Oke. Ini kalau kita refresh, oh ya, ini belum kita ganti. Kita ganti dulu ke var. Ya, kayak gini. Oke. Terus kita refresh lagi. Nah, ini udah ke load ya. File .env-nya yang ada di folder var ya. Ini memang
calling ini error karena emang saya nggak nginstall ini sih, apa namanya, tadi itu apa namanya, PHP MySQL ya. Ini emang error, tapi env nya udah jalan kok ya yang tadi. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi kita taruh di folder var ya, si file env nya ya. Jadi instead of kita taruh di rootnya ya, kita taruhnya itu di folder lain yang kira-kira tuh aman ya, kayak gitu. Oke, jadi gitu aja sih tutorialnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Thank you.